warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Erel Stiadevifta. Saya merupakan alumni dari FKUII angkatan 2004. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana saya dulu sekolah di FKUII dan bagaimana efeknya kepada diri saya ketika saya sekolah di FKUII dengan kehidupan nyata saya sekarang sebagai dokterpreneur. Nah, saya akan menceritakan kisah saya, semoga bisa diambil hikmahnya. Nah, yang pertama dari stafnya, staf FKUII itu sangat dekat dengan mahasiswa. Baik dosen, staf seluruhnya itu memang dekat dengan mahasiswanya. Bahkan saya merasa seperti memiliki keluarga kedua karena memang saya itu jauh dari orang tua. Pada saat itu orang tua saya di Banten dan saya merantau di Yogyakarta untuk menimba ilmu di FKUII, dan saya merasa saya memiliki keluarga kedua yaitu di FKUII. Kemudian juga untuk pada saat proses belajar mengajar yang berhubungan dengan saya saat ini sebagai dokterpreneur, itu adalah saya diajari bagaimana untuk memiliki jiwa leadership. Karena pada saat itu kita belajar yang namanya tutorial dan juga keterampilan medik, di mana pada saat tutorial kita diwajibkan untuk menjadi ketua dalam grup kecil, dan ketua tersebut wajib untuk membawa tutorial tersebut itu berjalan dengan lancar sampai dengan akhir jam. Dan pada saat tutorial dan juga pada saat keterampilan medik itu kita diwajibkan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan juga dapat menyampaikan aspirasi kita ataupun apa yang ada di pikiran kita harus sampaikan. Dan kita pada saat itu saya belajar banget bagaimana saya harus berkomunikasi dengan baik, dan itu dilatih semua di FKUII, dan itu semua itu saya dapatkan dan saya aplikasikan pada saat sekarang ini saya sebagai dokterpreneur. Nah, sekarang saya ingin sekali menceritakan mengenai bagaimana proses saya menjadi dokterpreneur. Walaupun sampai dengan saat ini saya juga masih merintis, saya juga masih berjuang, tetapi semoga cerita dari saya, pengalaman saya bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil manfaatnya. Jadi dulu pada saat tahun 2010 saya baru lulus kuliah, 2011 saya menikah, 2012 saya memiliki anak, dan 2013 saya baru diizinkan oleh suami untuk bekerja kembali. Dan pada saat itu saya memilih untuk menjadi dokterpreneur. Dan pada saat itu kita memilih untuk memiliki klinik kecantikan. Dan pada saat itu kita membuka klinik kecantikan di daerah Candi Gebang. Daerah Candi Gebang itu bukan di daerah Yogyakarta kota, tapi di daerah Sleman dan memang agak masuk sedikit. Dan modal kita pada saat itu saya ingat sekali, kita tidak memiliki modal yang besar. Kita membeli alat kecantikan yang pada saat itu kita hanya mampu membeli mikrodermabrasi saja. Kemudian membeli bed, hanya membeli dua bed, itu modalnya hanya 18 juta saja. Jadi bahkan kita tidak memiliki komputer, kita tidak memiliki printer, kita tidak memiliki speaker yang ada di atas itu tidak ada. Jadi waktu itu kita menggunakan tip yang kita besarkan volumenya, dan kita memiliki tim 3 orang. Terus tetapi dengan semua keterbatasan yang ada itu tidak mematahkan semangat saya untuk saya bisa berhasil di klinik kecantikan. Pada saat itu saya hanya memiliki mimpi, saya hanya bekerja keras, dan saya berani untuk mengambil resiko. Nah, jadi setelah merintis tahun 2013 sampai dengan 2018 itu kami benar-benar berjuang, dan alhamdulillah di tahun 2018 kami bisa pindah ke Yogyakarta kota. Dan itu prosesnya jelas tidak mudah, penuh dengan keringat dan air mata. Dan pada tahun 2019 alhamdulillah kami bisa buka di kota Semarang, dan alhamdulillah sekarang juga tahun 2020 sebenarnya sudah ada tersimpan lagi dana untuk kami bisa membuka cabang di tahun 2020 ini, karena memang sesuai dengan target. Tetapi memang karena kendala COVID dan juga saya pribadi lagi berbadan 2 itu, suami saya bilang ntar diundur dulu aja untuk pembukaan selanjutnya sampai dengan keadaan COVID ini jauh lebih baik, seperti itu. Dan dulu kita start dari tiga tim, kemudian alhamdulillah sekarang itu sudah berkembang menjadi sekitar 30-an orang tim. Dan dulu saya sendiri, dokternya adalah saya sendiri, alhamdulillah sekarang sudah berkembang
menjadi 6 dokter, yang dimana 3 orang diantaranya itu adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Nah, pesan-pesan saya untuk adik-adik angkatan yang baru masuk FKUII atau yang ingin masuk FKUII adalah, yang pertama, timbalah ilmu sedalam mungkin di FKUII, karena FKUII tidak hanya mengajarkan kalian ilmu kedokteran saja, melainkan juga melatih bagaimana kalian memiliki jiwa leadership, kemudian juga melatih kalian memiliki ilmu komunikasi yang sangat baik, dan timbalah itu semua hal-hal yang tidak kamu dapatkan di tempat yang lain. Banyak hal yang sebenarnya kalian tidak sadari itu bermanfaat buat kalian pada saat nantinya ketika kalian di dunia nyata. Seperti saya pribadi, jiwa leadership saya mulai ketika saya start di FKUII. Dan yang kedua itu adalah menjadi dokterpreneur itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Kita nih sebagai dokter, kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara yang berbeda. Yang pertama dari segi sosial, kita dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas. Dan tentunya yang kedua adalah dapat meningkatkan ZIS kita atau zakat infak sedekah, di mana semakin usaha kita semakin maju akan diimbangi dengan ZIS yang semakin tinggi pula. Kemudian yang ketiga itu adalah jika kalian ingin menjadi dokterpreneur, kalian harus memiliki mimpi. Yang pertama, kalian harus memiliki mimpi. Dan yang kedua, kalian harus bekerja keras untuk meraih mimpi kamu. Dan yang ketiga adalah kamu tidak boleh putus asa. Ketika kamu jatuh, bangkit. Ketika kamu tersandung, bangkit. Dan itu tidak boleh lama bangkitnya. Kalian harus cepat untuk bisa bangkit. Kemudian kalian juga harus berani untuk mengambil resiko. Dan yang terakhir, tidak ada yang salah menjadi dokterpreneur. Asal hidup kamu, asal diri kamu itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, semoga cerita dari saya, kisah saya dapat diambil hikmahnya dan diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.